Jangan kamu duduk bersama ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu bisa menularkan penyakit. Penyakit apa? Oh, saya ingin ngetes Ustaz, saya ingin coba bantah dia, saya ingin coba terangkan kepada dia, karena mereka juga punya dalil-dalil untuk menjadikan kita akhirnya terperangah. Oh iya ya, betul juga. Padahal dulunya mengatakan ini nggak boleh, ini bid'ah, sekarang mengatakan sunnah. Dulu mengatakan ini nggak boleh, ini syirik, sekarang mengatakan ini nggak syirik kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa adanya orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW? Karena bisa jadi mereka terkena syubhat. Iya, mereka terkena syubhat. Kenapa bisa terkena syubhat? Karena mereka belajar agama kepada sembarang orang. Ya, kita baca di sini Ibnu Sirin. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ilmu agama itu yang kamu pelajari adalah agamamu yang akan membimbingmu meraih ketakwaan kepada Allah. Maka teliti, lihat, ya, dari siapa kamu mengambil agamamu itu? Nggak boleh sembarangan. Ilmu agama ini yang kamu pelajari adalah agamamu yang nanti akan membimbingmu menjadi benar. Maka lihat dengan siapa kamu belajar. Siapa yang akan membimbingmu itu? Kalau tidak sesuai dengan aturan, tidak boleh belajar dengan dia. Kalau dia tidak mau mengajarkan Quran dan Sunnah, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam memahami dan mengamalkan, nggak boleh belajar ke orang tersebut. Karena dia mengajarkan Islam, ternyata disesuaikan dengan perasaan, logika, atau sesuaikan dengan selera masyarakat. Nggak boleh, Islam bukan seperti itu. Jadi terkena syubhat ini karena belajarnya sembarangan. Baca bukunya sembarangan. Datang ke majelis ilmu sembarangan, akhirnya terkena syubhat, ya, sesuatu yang bisa menjadikan rancu dalam memahami agama, ya. Makanya orang yang duduk-duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah, ya, akan mudah terkena syubhat, dan akhirnya mereka pun tidak bisa membantah syubhat tersebut, dan akhirnya mereka pun terjerumus dalam kesesatan dan kebid'ahan mereka. Coba kita lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwa jangan kamu duduk bersama ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu bisa menularkan penyakit. Penyakit apa? Syubhat di dalam hatimu. Duduk dengan ahlul bid'ah, bahaya. Duduk dengan orang yang mengajarkan sesuatu kesesatan, bahaya. Apa maksud kita ke situ? Oh, saya ingin ngetes Ustaz, saya ingin coba bantah dia, saya ingin coba terangkan kepada dia seberapa banyak ilmu kita untuk menghadapi mereka. Kita baru belajar, jangan coba-coba. Nanti kita kena syubhat. Karena mereka juga punya dalil-dalil untuk menjadikan kita akhirnya terperangah. Oh iya ya, betul juga. Padahal salah itu. Karena kita tidak tahu. Ilmu kita belum banyak, tapi sudah berani untuk mendakwahi orang lain yang lebih banyak syubhatnya. Ya. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kebatilan itu tidak tampak bagi banyak manusia sebagai kebatilan. Kebatilan itu tidak tampak bagi banyak manusia sebagai kebatilan, karena padanya terdapat syubhat. Ini batil loh. Yang tahu siapa? Para ulama, orang-orang yang berilmu. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu ini batil, ini salah. Nggak tahu kenapa? Karena di situ ada syubhat-syubhat yang membuat rancu, dan akhirnya mereka menjadi membenarkan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat. Ini terjadi jamaah sekalian, syubhat-syubhat. Yang dulunya mengatakan ini nggak boleh, ini bid'ah, sekarang mengatakan sunnah. Dulu mengatakan ini nggak boleh, ini syirik, sekarang mengatakan ini nggak syirik kok. Loh, kok bisa? Karena memang dia terkena syubhat. Syubhat itu mungkin dari teman, mungkin dari pasangan hidup, ya, dari pergaulan yang tidak baik, atau memang dari niat yang tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas niatnya untuk mempelajari Islam dan Sunnah dan mendakwakan Islam dan Sunnah, tidak ikhlas, maka ilmunya nggak berkah, dan Allah tidak jaga dirinya. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka akan engkau dapatkan Allah berada di hadapanmu. Orang yang menjaga Allah dengan benar, dengan niat yang ikhlas, menjaga Allah artinya menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat Allah, menjaga hak-haknya Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga sesuatu yang memang wajib untuk dijaga. Kita ada usaha untuk memperbaiki diri kita semaksimal mungkin.
kerjakan seluruh perintah, jauhi seluruh larangan, maka pasti Allah akan jaga kita sehingga kita tidak mudah terkena syubhat. Jangan bergaul dengan sembarang orang, karena kita belum memiliki kapasitas ilmu yang banyak. Bisa terkena lagi cara-cara pemahaman yang keliru, ya. Jangan bermajlis ilmu dengan sembarang ustadz. Ya, meskipun di sana ramai sekali, di sini sepi sedikit, nggak masalah. Ya, daripada kita mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan syubhat yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan. Yang benar terkesan salah, yang salah terkesan benar. Itulah propaganda syaitan. Syaitan menjadikan manusia merasa benar atas perbuatan mereka yang salah. Dan dia itu sudah mengatakan di depan Allah waktu pertama kali terciptanya Nabi Adam. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan apa? Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku ini sesat, karena dia tidak mau tunduk kepada, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam atas perintah Allah, maka Allah melaknatnya. Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku sesat, terlaknat, maka aku sungguh akan menjadikan manusia merasa benar atas perbuatan mereka yang salah. Ini salah loh, tapi kok terkesan benar. Ini benar loh, tapi terkesan kok salah. Itu syubhat namanya. Dan aku akan sesatkan mereka semua di muka bumi ini, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang iblis tidak bisa untuk menyesatkannya, karena ikhlas niatnya untuk menimba ilmu, dan dia pun memang betul-betul menyesuaikan dengan bagaimana memahami Islam, kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan dia berdoa kepada Allah, minta diberikan keistiqomahan. Dan dia berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Dengan pemahaman yang benar, cara mengamalkan yang benar. Karena bisa jadi ada orang sebelumnya benar, setelah itu tergelincir dia. Hafal Quran 30 juz, tidak ada jaminan bahwa dia akan selalu berada di atas siratal mustaqim. Bisa tergelincir. Pemahamannya berbeda dengan apa yang dulu dia pahami. Seharusnya semakin banyak kita menimba ilmu sunnah ini, menimba ilmu Islam ini, maka semakin ketemulah kebenaran. Semakin yakin dengan kebenaran sebagaimana Rasul dan para sahabat. Bukan semakin bertahun-tahun belajar, bahkan mengajarkan Islam di mana-mana, semakin sesat. Tergelincir ini kenapa? Karena hatinya bermasalah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia berpaling, tidak lagi ingin meraih ridho Allah, tidak ingin mencari wajah Allah, dia punya niat-niat yang lain, meskipun dia sudah berilmu, tahu dalilnya, tahu hadisnya, tahu pemahamannya, tapi punya niat-niat yang lain, Allah pun palingkan hatinya. Langsung tiba-tiba berubah pendapatnya, berubah fatwanya. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa hati-hati kalian, jangan menganggap diri kalian sebagai orang yang suci, karena selevel ulama pun bisa tergelincir dan akhirnya matinya su'ul khotimah. Dan itu terjadi di Timur Tengah sana. Ada ulama yang dia matinya ateis. Sebelumnya dia punya karya banyak, dipuji oleh ulama-ulama lain. Tapi ternyata dia, karena sesuatu ada di hati, sehingga Allah palingkan. Karena ketika Allah ingin menyesatkan seorang hamba itu, tinggal dipalingkan saja hatinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia berpaling duluan, tidak mau lagi tujuannya baik untuk mencari kebenaran. Karena Allah tidak mau lagi mengambil kebenaran sebagaimana petunjuk barometer kebenaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah palingkan hatinya. Akhirnya dia matinya su'ul khotimah dan mati dalam kondisi ateis. Ini cerita ulama di Timur Tengah. Begitu juga yang kita saksikan di Indonesia. Kita nggak tahu bagaimana nasibnya nih, yang lagi viral nih. Ya semoga Allah berikan hidayah. Ya, masih hidup kan? Adem tahu nggak orangnya? Nggak tahu ya? Hah? Ya nggak apa-apa lah. Ini kita kan nggak boleh ya menyebutkan nama, tapi insya Allah antum tahu karena viral di sosial media ya. Baik, jadi hati-hati ya orang-orang yang
menolak sunnah, membantah sunnah, tidak mau mengikuti sunnah, udah jelas matahari terang di siang hari. Ini kan kebenaran. Kalau Anda menjadi Muslim, maka tidak bisa tidak. Harus kembali rujukannya kepada Quran dan sunnah. Sunnah itu ajarannya Nabi yang asli, yang original. Inilah contoh terbaik dalam memahami Quran dan beliau mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetapi begitulah memang. Kenapa? Karena memang tidak mendapatkan hidayah. Sehingga mereka tidak mau mengikuti sunnah. Kenapa tidak bisa mendapatkan hidayah? Karena kebodohan, tidak mau belajar. Karena mengikuti hawa nafsu, akhirnya nggak dapat tambahan hidayah. Karena mendahulukan pendapat nenek moyang. Kemudian karena dia mendahulukan akal dibandingkan dalil-dalil yang ada. Yang berikutnya karena dia terkena syubhat, tidak mau kembali kepada kebenaran. Taib.